Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah tersesat di jalan? Pernah ya? Baik, saya pribadi juga sering kali tersesat di jalan. Ya, apa yang membuat kita tersesat ya? Karena kita tidak mengikuti petunjuk dengan jelas. Saya ingat pengalaman saya waktu kecil. Jadi saya lahir di Irian Jaya, di mana tidak ada mall. Jadi setiap sebulan sekali ada kapal yang masuk. Jadi kalau kapal besar itu masuk, di sepanjang pelabuhan itu, itulah mall. Jadi setiap sebulan sekali kami berbelanja ke pelabuhan. Dan mama saya karena begitu banyak orang, mama saya selalu bilang pegang kuat-kuat supaya tidak tersesat. Tapi ternyata karena jualan yang begitu indah, ya, saya memandang jualan-jualan itu, saya lupa memegang tangan mama saya sehingga saya tersesat. Dan pengalaman tersesat ini merupakan pengalaman yang paling tidak mengenakan. Ya, rasa panik, takut bila mana kita tersesat. Bahkan sering kita mendengar cerita orang yang tersesat itu tersesat di jalan dan akhirnya bisa mati, ya, karena tidak tahu jalan, jatuh misalnya ke jalan yang salah. Dan pagi hari ini, Yesus ingin agar kita mengetahui bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bila mana kita tersesat di jalan, kita bisa mengikuti berbalik arah dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi bila mana kita tersesat di dalam kekekalan, maka kita tidak bisa berbalik arah. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar sedikit dari firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku telah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu Yesus telah lahir dan dia hidup di dunia ini. Dia melakukan banyak sekali mujizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang kerasukan setan. Yesus memanggil murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan Yesus juga sudah mati, dan saat ini Yesus berada di surga. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 poin yang kita ingin pelajari pagi ini. Yang pertama, Yesus katakan, akulah jalan. Yesus bukan guide, pemimpin jalan yang akan memandu kita jalan ke surga. Tidak. Tetapi Yesus katakan, akulah jalan. Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Kita tahu hanya ada 2 jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan jalan menuju surga ini adalah Yesus. Yesus sendirilah jalan itu. Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan yang lain, hanya Yesus. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah surga. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut berada di dunia ini. Karena ingat, dunia ini adalah tempat persinggahan kita, bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Tempat tinggal kita selama-lamanya adalah surga. Itulah sebabnya kita hanya butuhkan uang, pakaian hanya sementara di tempat ini saja. Rumah tempat tinggal kita hanya butuhkan sementara. Tapi ingat, tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surga.
Yang kedua, Yesus katakan, akulah kebenaran. Yesus satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kembali anak-anak, saya bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian sudah mengambil waktu pribadi bersama dengan Allah? Bila mana belum, ambil waktu pribadimu bersama dengan Allah. Yesuslah sumber kebenaran itu. Dan kita hanya dapatkan itu bila mana kita mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan mendengarkan Ia berbicara kepada kita. Bila mana kita tidak membacakan firman Tuhan, kita akan tersesat. Kita akan salah untuk mengerti. Dan yang ketiga adalah Yesuslah sumber hidup. Hanya sumber kehidupan yang bisa memberikan kehidupan. Yesus katakan, akulah sumber kehidupan. Jika kita berada di dalam Yesus, maka kita akan memperoleh hidup. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun di depan kita. Karena Alkitab, firman Tuhan ini memberikan 360 kali kata takut yang siap untuk menghilangkan rasa takut, yang bisa kita gunakan setiap hari satu untuk kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, karena sumber kehidupan itu adalah Yesus. Pada pagi hari ini saya kembali mengundang anak-anak kami. Ambillah waktumu bersama dengan Tuhan, karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami kepadamu. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, ingatkan kami, sehingga kami senantiasa mengambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tahu jalan yang sebenarnya, kami memperoleh kehidupan dan tahu kebenaran menuju kepada surga. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali mau menyerahkan anak-anak kami yang belajar dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Guru yang mengajar walaupun dalam jarak jauh. Biarlah kiranya Bapak memberkati, sehingga pelajaran yang mereka dapatkan dapat mereka mengerti. Mereka bertambah di dalam pengetahuan dan kerinduan hati kami, agar anak-anak kami bertumbuh. Mereka mengenal bahwa Allah lah satu-satunya sumber kehidupan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi orang tua anak-anak kami yang bekerja, biar akhirnya Bapa lindungi. Memberkati orang tua kami dalam setiap usaha mereka. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua untuk membiayai akan pendidikan anak-anak mereka. Dan biarlah kiranya sukacita senantiasa menjadi bagian di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mengampunkan kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.